Selamat pagi, siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Aura Sari Kusumaningsih dari kelas 2C S1 Pariwisata. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan sebuah rencana bisnis atau business plan dari usaha kue kering rumahan bernama Sweet Bites. Tujuan presentasi ini bukan hanya untuk menunjukkan rencana bisnis di atas kertas, tapi juga untuk menjelaskan bagaimana sebuah usaha kecil bisa dirancang secara sistematis agar punya peluang sukses di pasar. Apa itu rencana bisnis dan mengapa penting? Rencana bisnis atau business plan adalah dokumen tertulis yang berisi penjabaran tentang tujuan yang ingin dicapai oleh suatu usaha, disertai strategi serta tahapan yang dirancang untuk mencapainya. Setidaknya, ada 3 alasan utama mengapa rencana bisnis penting. Yang pertama, sebagai panduan strategis. Rencana bisnis seperti peta jalan. Tanpa peta, kita bisa tersesat. Di sini kita tahu arah yang akan diambil, target yang ingin dicapai, serta strategi untuk mencapainya. Yang kedua, menilai kelayakan usaha. Apakah ide bisnis kita layak dijalankan? Apakah ada peluang pasar? Rencana bisnis membantu menjawab pertanyaan ini dengan analisis mendalam. Dan yang terakhir, mengantisipasi risiko sejak awal. Tidak ada bisnis tanpa tantangan. Tapi, jika risiko bisa dikenali sejak awal, kita bisa menyiapkan solusinya sebelum masalah terjadi. Mari kita masuk slide selanjutnya. Sweet Bites adalah usaha rumahan yang fokus pada produksi dan penjualan kue kering seperti nastar, kastengel, dan putri salju. Kenapa kue kering? Karena jenis produk ini yang pertama tinggi peminat, terutama saat momen-momen khusus seperti Lebaran dan Natal. Dan yang kedua, cocok dijual secara eceran maupun dalam bentuk hampers. Dan yang terakhir, bisa diproduksi dengan skala kecil, namun memiliki margin keuntungan yang menarik. Target pasar utama Sweet Bites adalah 1. Konsumen rumahan, terutama ibu rumah tangga atau pekerja yang ingin membeli cemilan siap santap. Yang kedua, pelaku usaha hampers yang butuh produk berkualitas untuk bingkisan hadiah. Usaha ini dimulai dengan modal awal sebesar 10 juta rupiah. Modal ini dirancang untuk mencakup seluruh kebutuhan awal usaha. Mari kita lihat rinciannya. Nah, 10 juta tadi dipecah seperti ini. 5 juta untuk beli peralatan seperti oven, mixer, loyang, dan alat pengemas. 1,7 juta untuk bahan baku pertama seperti tepung, gula, mentega. 1,6 juta untuk biaya operasional seperti listrik dan promosi. Dan yang terakhir 1,5 juta untuk kemasan label dan dana cadangan. Kenapa harus dirinci secara detail? Biar kita tahu persis kemana aja uang kita pergi dan tidak ada yang terlewat. Selanjutnya, mari kita masuk ke slide 7. Slide 7 membahas tentang perhitungan biaya produksi per pieces. Ini bagian yang sangat penting, tapi sering diabaikan pengusaha pemula. Kita harus tahu persis berapa biaya untuk buat satu kue. Untuk satu nastar, biayanya tepung terigu Rp800, gula Rp150, mentega Rp500, telur Rp200, selai nanas Rp300, listrik dan gas Rp150, kemasan Rp200, serta tenaga kerja Rp300. Totalnya Rp2.600 dibulatkan menjadi Rp3.000 per pieces. Kenapa perlu hitung sedetail ini? Supaya kita bisa tahu harga jual yang pas, tidak kemahalan sampai tidak laku, tidak juga terlalu murah sampai rugi. Berikutnya, slide ke-8 membahas tentang penentuan harga jual atau HPP. Harga jual ditentukan berdasarkan biaya pokok produksi ditambah markup sebesar 60%. Sebagai contoh, biaya pokok produksi nastar adalah Rp3.000, markupnya 60%. Harga jual sama dengan Rp3.000 ditambah Rp3.000 dikali 0,60 sama dengan Rp4.800. Perhitungan ini bertujuan untuk memperoleh margin keuntungan yang wajar sekaligus menjaga daya saing harga di pasar. Perhitungan keuntungan. Keuntungan dihitung berdasarkan selisih antara harga jual dan total biaya produksi per pieces. Contohnya, nastar.
4.800 dikurangi 2.600 sama dengan 2.200. Begitu juga dengan Castengel dan Putri Salju. Margin keuntungan berkisar antara 44% hingga 46% yang tergolong cukup sehat untuk skala usaha mikro. Sweet Bites juga dikemas dalam bentuk toples dengan ukuran 250 gram. Nastar berisi 12 pieces berharga 57.600, Castengel 16 pieces harganya 56.200, Putri Salju 16 pieces harganya 80.500. Untuk berat 500 gram, Nastar isi 25 pieces seharga 120.000, Castengel isi 33 pieces harga 178.200, dan yang terakhir Putri Salju 33 pieces harganya 167.000. Jumlah per pieces disesuaikan dengan berat rata-rata per kue. Hasil perhitungan BEP, Nastar 55,6 pieces atau menghasilkan sekitar 2.668.800. Castengel 521 pieces menghasilkan 2.670.720 rupiah. Putri Salju 596 pieces menghasilkan 2.669.280 rupiah. Contoh, untuk Nastar, Sweet Bites harus jual minimal 556 pieces per bulan baru bisa balik modal. Kalau dijual per toples, berarti sekitar 46 toples per bulan. Dengan target penjualan tersebut, usaha Sweet Bites dapat mulai menghasilkan keuntungan setelah melewati titik BEP. Slide terakhir adalah kesimpulan. Kelayakan bisnis. Yang pertama, modal investasi tergolong ringan. Yang kedua, margin keuntungan cukup besar. Yang ketiga, BEP relatif mudah dicapai. Dan yang terakhir, target pasar jelas dan luas. Strategi keberhasilan. Yang pertama, menjaga kualitas produk secara konsisten. Yang kedua, melakukan inovasi dan diversifikasi varian. Dan yang ketiga, fokus pemasaran melalui hampers dan media sosial. Dan yang terakhir, mengelola biaya dengan efisien. Demikian presentasi rencana bisnis Sweet Bites yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana merancang sebuah usaha kecil dengan pendekatan yang terstruktur dan terukur. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya.